Oke, kita masuk ke income statement. Income statement ya, namanya adalah laba sama rugi. Isinya apa sih? Isinya laporan yang nunjukin kinerja perusahaan. Kalau kinerjanya bagus ya laba gitu. Kalau kinerjanya buruk ya rugi gitu ya. Oke, pada periode tertentu. Oke, kita nggak bisa nentuin laba saat-saat tertentu gitu nggak. Tapi periode ya, misalnya dari tahun awal tahun 2007 sampai akhir tahun 2007. Oke, dalam periode 10 tahun, dalam periode 10 bulan, dalam periode 1 bulan, dalam periode 1 minggu gitu ya. Itu laporan laba rugi. Oke. Nah, biasanya di akuntansi kita harus mulai dengan judul yang tepat gitu ya. Judulnya penting. Oke, kita misalnya sebagai PT ABC. Oke, kita punya judul yaitu laporan laba rugi. Oke, dan akhirnya ini yang paling penting yaitu untuk periode yang berakhir kapan gitu ya. Berakhir misalnya 31 Desember 2011 gitu ya. Seret. Nah, kayak gini. Isinya apa sih? Isinya adalah laba atau rugi gitu ya. Nah, laba atau rugi kita dapat dari mana? Yang pertama, jelas yaitu pendapatan. Oke. Yang kedua, yaitu apa? Yaitu beban-beban. Oke. Nah, kayak gini. Baru nanti kita bisa mendapatkan laba bersih kalau hasilnya positif gitu ya. Kalau hasilnya negatif ya berarti rugi. Oke. Cuma gini doang nih isinya. Oke. Pendapatan, kita punya pendapatan apa nih? Misalnya kita jangan PT deh ya, kita kafe. Oke, misalnya kita kafe ABC. Oke. Nah, pendapatannya nanti gue rinci. Oke, pendapatan apa? Pendapatan makanan misalnya nih ya. Kita punya pendapatan makanan. Oke, sebesar sebulannya misalnya kita dapat 100 juta. Oke. Terus kita punya pendapatan minuman. Dari jualan minum ya, kafe kita sebesar 80 juta. Nah, oke. Terus misalnya kadang-kadang perusahaan itu nggak ngejual sesuatu yang sesuai dengan operasinya. Kayak gue kafe gitu ya. Operasinya apa? Makan sama minum. Tapi misalnya gue sekalian jualan CD gitu ya. Aneh misalnya. Oke, pendapatan dari jualan CD. Gue kafe tapi jualan CD gitu ya. Pendapatan CD. Gue jual, misalnya gue dapat profit 10 juta gitu ya. Nah, gue dapat total pendapatan berapa? Yaitu 190 juta gitu ya. Nah, ini belum cukup untuk hitung profit karena kita belum ngitung bebannya. Oke, bebannya kita punya beban apa aja nih? Nah, ada pelayan yaitu harus gue bayar gajinya. Oke, beban gaji misalnya 40 juta. Oke, terus gue punya beban air, listrik, telepon atau beban utilitas gitu ya disebutnya. Oke, itu sebesar 10 juta misalnya. Terus abis itu gue punya beban sewa ya, sebesar 20 juta. Oke, terus gue punya beban perlengkapan perlengkapan gitu ya. Perlengkapan ya yang perintilan ya. Kayak gitu, sendok, garpu gitu-gitu lah ya. Perlengkapan itu misalnya harganya 20 juta juga kayak gitu. Banyak nih ya, beban ada banyak. Ada beban apa? Beban makanan gitu ya, beban bahan baku. Nah, kayak gini. Itu besarnya adalah misalnya 80 juta gitu ya. Nah, laba bersih gua adalah berapa? Kok laba bersih sih? Hitung total beban dulu lah ya. Total beban gua, ini gampang banget nih. Oke, 170 juta. Sehingga gue mendapatkan laba bersih sebesar 20 juta gitu ya. Kalau negatif gimana ya? Udah itu berarti adalah rugi. Nggak masalah gitu ya. Bahaya untuk perusahaan tapi itu nggak masalah gitu. Tinggal dicatat aja itu rugi. Oke, ini adalah laporan laba rugi. Ngitung laba rugi melalui pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Dirinci nih di sini. Oke, untuk periode tertentu, bukan untuk tanggal tertentu, melainkan untuk periode tertentu. Oke, nah nanti flow-nya dari sini kemana nih? Nah, laba bersih ini nanti kita akan larikan ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Oke, kita lanjutin di video berikutnya.